dalam kita belajar pun sampean nentukan bayangan kira-kira aku iso apa gitu ya. Nah, nanti kalau targetnya belum tercapai maka nanti dievaluasi atau dikoreksi ngono. Jadi umur atau waktu yang kita lalui tidak terkesan sia-sia gitu ya. Maksudnya piye? Maksudnya jangan sampai ketok aneh ngaji tapi jebule gak ono hasil ngono lho ya. Yang ngaji gue ya perkara apik tapi nek apan kok gak ono hasile ya malah apa? Ora maksimal ya. Ngaji koyok padha bae koyok ora ngaji. Ya nanti kalian apa itu? Evaluasi ya. Masing-masing aku ki wis iso misal ya. Misal targetnya adalah untuk iso mencontohkan atau menjelaskan contohnya apa aja nih perkara-perkara yang menyebabkan seseorang bisa menjadi murtad atau kafir. Nah, ngono ya. Kuwi contoh target, contoh. Ya penting untuk nanti kalian bisa orang gua awake dhewe tok tapi paling tidak jelasno ke pasangan, ke anak-anak, cucu-cucu, ponakan-ponakan. Nah, itu manfaat yang kata para ulama jauh lebih besar manfaatnya, lebih oke manfaatnya dibanding hanya sekedar kalian kasih angpau, kasih mungkin THR keponakan-ponakan. Ya, misal merantau jauh-jauh nanti pulang kan biasanya apa? Nek kerja ning luar kota itu biasanya merantau pulang Idul Fitri ditagih oleh ponakan-ponakan apa? THR ngono. Nek wong Cina ya angpau. Itu lebih bermanfaat, lebih oke, jauh lebih bermanfaat jika ya setelah misal kita kasih duit plus kita kasih apa tadi? Materi ilmu agama yang bisa menyelamatkan orang-orang ya hamba-hamba yang lain dari kekufuran. Nah, ngono. Jadi, sapa sing pengen oleh THR, ngono cah cilik-cilik ya. Kenapa ora gelem ngrungokno apa nggih? Pelajaran omonganku ya. Aku arep nyampaikan pelajaran nggih sapa sing pengin ngrungokno lah nggo oleh THR. Ngono kuwi. Nek sing ora gelem ngrungokno, sing beling, sing nakal, ora oleh THR. Ngono misalnya. Jangan cuma kasih uang hadiah tapi apa pelajaran agama sama sekali ora digatekno. Tadi ngarep depan. Nah, jangan kemudian apa dikasih materi baju rumah dan semacamnya tapi MBG dikasih MBG tapi materi agamanya dibiarkan liar. Nah, fisiknya kelihatan sehat tapi jerone atau keimanannya keislamannya ternyata kufur kafir. Itu bahaya toh. Nah, gitu. Maka salah satu contoh targetnya apa? Kita bisa menjelaskan contoh-contoh kekufuran itu apa aja. Ya, nah maka di sini ringkas ya. Bahasanya jelas. Menyifati Allah dengan jisim, duduk mendustakan nabi atau tangqisuhu. Tangqisuhu artinya merendahkan derajat kenabian. Kemarin sudah disampaikan maksud dari merendahkan derajat kenabian itu artinya menyifati nabi atau rasul tidak secara semestinya. Menyifati nabi atau rasul dengan tidak semestinya ya. Misal mengatakan bahwa nabi berdusta. Berarti kalau menyifati nabi dengan sifat dusta, dia apa? Menyifati nabi dengan tidak semestinya. Nah, semestinya nabi sifatnya apa? Bukan dusta tapi sidik. Nah, sidik artinya ora goro ya atau jujur. Gitu bisa ya mencontohkan menjelaskan contoh-contoh perkara yang menjadi kekufuran, kemurtadan. Oke, Mas. Sini dulu. Tangqisuh ini penting ya, soalnya banyak orang
ini kasus lapangan ya. Kasus lapangan berdasarkan pengalaman pribadi kami menjumpai beberapa oknum ya. Kita katakan oknum, tidak semuanya. Ini menjadi sangat penting. Justru orang bilang titik baliknya itu di sini ya. Poin pentingnya di sini. Banyak orang di luaran sana belajar khatam kitab, puluhan kitab tauhid, kitab akidah ya. Puluhan kitab akidah mereka khatam ya. Oknum, sekali lagi ini oknum, tidak semuanya. Puluhan kitab akidah mereka hafal ya, bahkan nazom, syair-syair mereka hafal. Ya ngajar juga, bahkan sudah jadi pengajar, sudah jadi ustadz. Wes ngajar, wes paham isi ilmu akidahnya, paham. Babur riddah ya mereka baca, tapi mbuh paham mbuh ora aku arti ya. Nah, tapi ya Pak, ketika harus bersikap, nah kelirunya di sini, mereka tidak mengambil sikap. Ya, banyak kami jumpai secara pribadi, kami banyak berjumpa kepada oknum ya, yang sudah levelnya pengajar, yang levelnya santri, ya pelajar di kampus ataupun masyarakat awam biasa ya. Nah, banyak dari mereka ketika diminta saatnya, diminta oleh apa maksudnya? Ya oleh tuntutan hukum Islam ya. Hukum Islam menuntut untuk seseorang itu ketika momen-momen tertentu harus bersikap, harus mengambil sikap posisi yang jelas ya. Dalam bahasa yang lain, ya mau nggak mau harus ngejudge. Nah, bahasanya gitu orang sekarang ya. Mau nggak mau harus ngejudge, harus menghakimi. Iya maksudnya, ketika ada orang berbuat jahat, ketika ada orang berbuat zina, berbuat haram, maka ya seseorang dituntut untuk dia bersikap, ngejudge. Tidak boleh dia mengatakan ana la aqulu innahu haramun au halalun, enggak boleh. Apa itu maksudnya? Tidak boleh ketika dia mengetahui ada seseorang berbuat haram, misal zina. Zina jelas haram ya. Kok kemudian dia mengatakan la aqulu innahu haramun au halalun. La aqul. Kata dia saya enggak mau berkomentar. Saya enggak mau bilang itu zina itu halal apa haram, wis aku ora gelem ngomong. Enggak, kalau ditanya apakah zina itu haram, dia harus bersikap, harus ambil posisi. Enggak boleh dia kemudian bersikap netral, aku ora melu-melu, mbuh kuwi halal apa haram, aku ora urus. Ora oleh ngomong ngono ya. Harus bersikap ya jelas, tegas. Dituntut kita untuk membela hukum Islam. Apa artinya? Nek sing jelas haram enggak oleh kemudian dikatakan ora haram. Sing jelas halal enggak oleh dikatakan ora halal. Ataupun apa tadi netral ya. Bahasa Arabnya tawakuf ya. Atau syakka, atau dia ragu. Padahal aslinya dia wis ngerti, wis jelas nyoto zina kuwi haram, kok dia katakan haram apa ora ya? Haram apa ora ya? Kok ragu ya? Meragukan hukum Islam, padahal dia sudah tahu persis, sudah tahu jelas. Ya mosok ana sing ragu ya. Zina kuwi haram apa halal? Gak ono ya. Mosok ana sing ragu. Nah, iku perkara haram, perkara zina. Nah, terus misal contoh berikutnya, pembahasan ini adalah apa? Perkara sing jelas kufur. Contohnya apa? Sing wis dijelaskan ning kitab iki, menyifati Allah dengan sifat jisim. Iku jelas kufur ya. Menyifati Allah dengan sifat duduk, jelas iku kufur. Ora ana kok para ulama berbeda pendapat ya. Ulama Wahabi wong kafir dudu wong Islam ya. Ora dianggap, khilaf mereka tidak dianggap. Ya. Tidak ada khilaf beda pendapat dari kaum muslimin tentang hukum kafirnya orang yang menyifati Allah dengan sifat duduk, sifat jisim atau sifat makhluk lainnya. Gak ono pendapat jelas itu. Ya, atau contoh kekafiran yang lain tentang sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasul apa? Menyifati bahwa Nabi berdusta.
Oke, contoh yang kemarin apalagi menyifati bahwa ada nabi ngintip atau nyawang secara sengaja wong wudo, wong telanjang sih. Ya wis telanjang mbok sik mandi mbok sik apa lah ya. Nah, kok sengaja dipandang padahal haram ya. Nah, kemarin kita sampaikan tidak ada seorang nabi pun yang mata keranjang ya. Mata keranjang, mata duitan niku gak ono ya. Kok ono wong misal menyifati menyangka bahwa seorang nabi nginjen atau melihat aurat orang lain secara sengaja ya, yang bukan haknya, yang bukan halal baginya ya. Maka itu jelas hukumnya kufur. Nah, bagi si oknum ini yang tadi kami jelaskan tadi ya, oknum baik dia pengajar, baik dia pelajar ataupun orang biasa sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang ilmu agama ya. Nek diene kuwi kok ragu apakah itu kafir apa tidak. Nek diene kuwi kok ora gelem komentar dalam artian tawaqqafa, apa tadi? Netral ya. Bersikap menurut dia bijak, ora ngejudge. Nah, jangan suka ngejudge kata mereka. Tapi tidak pada tempatnya ini. Mereka berusaha bersikap menurut mereka bijak ya, tapi tidak pada tempatnya. Tidak mau ngejudge, tidak mengkafirkan, tidak mengatakan itu haram, tidak mengatakan itu buruk. Ya, tidak juga mengatakan itu baik. Apa? Netral. Kata mereka enggak mau ngejudge. Serahkan saja pada Allah. Nanti di akhirat itu baru akan konangan itu kafir apa tidak, kata mereka. Dan itu banyak oknum-oknum baik yang levelnya itu kata mereka kiai, gus, ustadz, ustadzah. Bukan cuma selevel santri seperti kalian ya. Bukan cuma selevel seperti saya yang ya. Nah, ya apalah dibanding mereka kita kayak misal dianggap butiran debu ya. Tapi begitulah kalau Allah menghendaki seseorang untuk menjadi kafir, tidak ada yang bisa menghalangi. Baik itu status sosialnya itu dipandang tinggi ya, kiai, ya bisa terjerumus kepada kekafiran. Dianggap sebagai terpelajar ya, S3, S berapa gitu ya. Dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang kafir, terjerumus tanpa dia sadar, ya bisa. Ya maka bersyukur kita bisa diberi pemahaman yang benar oleh Allah ya. Kita berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam ajaran Islam yang benar. Itu diangen-angen ya. Jadi bukan cuma dibaca tapi ora paham artinya ya ora paham sih apa tapi maksudnya nek iso sih bagus, oke ya. Wis lah hafal, dibaca setiap hari, paham maksudnya. Kita memohon kepada Allah semoga tetap dijadikan dalam agama Islam ini, tidak tergelincir sehingga masuk dalam kekafiran. Apalagi sampai tidak kerasa bahwa terjerumus kepada kekafiran ya. Harus bersikap. Kalau tidak bersikap artinya dia tidak ngejudge ya. Dia menganggap kekafiran itu ora popo. Dia menganggap kekafiran itu hal yang ora kafir, ya dekne dhewe sing hukume kafir ya. Kaidahnya bagaimana? Jika ada suatu momen, suatu peristiwa kekufuran yang mana itu jelas merupakan suatu kekufuran, maka kaidahnya kita kaum muslimin dituntut, diwajibkan untuk ngejudge. Ngejudge piye maksudnya? Bukan kok ngonek-ngonek kayak wong kafir, bukan. Tapi apa? Hati kita, paling tidak hati kita meyakini bahwa sing kafir ku ya kafir. Ingat, ngejudge di sini bukan artinya apa? Ngonek-ngonek kayak wong, bukan, ya. Ngerti? Ngejudge di sini bukan artinya upload status si fulan telah kafir, bukan kayak gitu, bukan, ya. Ngejudge di sini artinya ambil sikap gitu loh. Genah bahwa kita itu membela hukum Islam, hati kita ingkar, gitu. Hati kita tidak suka, tidak sudi terhadap perbuatan kafir tersebut. Tidak kemudian mengatakan
Saya tidak mau ngejudge. Enggak seperti itu ya. Bukan seperti itu sikapnya ya. Ketika ada orang yang meminta fatwa itu maksudnya apa? Bertanya kepada kalian. Ono murid-muridnya sampean takok karo sampean. Pak, ono kasus fulan mengatakan kalimat begini. Itu ketokane kaya kufur ya Pak kan? Kaya sing dijelaske kaya sing wingi kan ya Pak ya. Ya iku piye Pak hukumnya Pak? Si profesor atau si kiai atau si Habib ini mengatakan begini gitu. Kufur ora Pak misalnya. Muridnya sampean tak kok. Gak oleh kok sampean apa mau? Netral mengatakan ojo ngejudge. Gak oleh ngomong ngono gak oleh. Harus dijelaskan sebagaimana mestinya. Barang siapa mengucapkan kalimat begini, kalimat kekufuran, maka hukumnya kafir. Ya, diingat-ingat. Nanti akan tiba masanya ya. Momen-momen sulit seperti itu ya. Harus bisa bersikap sebagaimana tuntunan agama Islam ya. Ini sampai sini paham? Jangan sampai salah paham ya. Nanti tak ulangi lagi. Yang dimaksud bukan kemudian ngonek-ngonek wong sing kafir tadi kemudian di onek-onek dengan apa? Kalimat-kalimat yang menyakitkan, bukan ya. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, mohon. Terus watakdzibu bil qadari mendustakan takdir Tuhan, mendustakan takdir Allah. Ini contoh kekufuran yang nyata, yang jelas. Contoh kekufuran yang jelas ya. Maka jika ada ketemu orang mendustakan takdir Tuhan, contohnya yang sering saya sampaikan jenenge Felix Xiao ya. Dan juga orang-orang yang percaya kepada Felix Xiao. Contohnya seperti Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono ya, bukan Panji. Ya, lainnya ya bukan. Ya, melek kabeh ya. Sing turu aduh. Sapa jenenge? Panji Pragiwaksono. Iku stand up komedian ya. Terkenal itu di Indonesia ya. Ya, dia percaya dengan omongan si Felix Xiao, maka ya hukumnya podo. Contoh liya sapa? Adi Hidayat ya, ibu. Dia juga takdzib bil qadar ya. Maksudnya mendustakan takdir itu bukan kok secara terang-terangan mereka mengatakan saya tidak percaya adanya Tuhan, bukan dengan mereka mengatakan terang-terangan saya tidak percaya adanya takdir Tuhan, bukan ngomong kayak gitu mereka ya. Tapi kok tetap kena hukum sama saja dengan takdzib bil qadar ya. Takdzib mendustakan ketentuan Tuhan. Karena apa? Pembahasan tentang qadha qadar itu rodok luas ya, agak luas. Tidak sesimpel, tidak sesederhana kayak wong ngomong sudahlah pasrahkan saja kepada Allah. Tidak sesimpel orang ngomong yo nek Gusti Allah kersa ya wis kita manut. Bukan cuma sesimpel itu ya. Contoh tentang Felix Xiao itu masih ingat apa yang dia ucapkan ya, diiling-iling lagi. Kita ulangi lagi. Felix Xiao mengatakan bahwa perbuatan manusia yang disengaja itu tidak ditakdirkan, tidak diciptakan oleh Allah. Ya, itu omongan sama Felix Xiao. Dia mengatakan bahwa perbuatan hamba, manusia, malaikat, jin, atau apalagi hamba, misal hewan ya, mereka misal kok punya kesengajaan, hewan kuwi duwe kesengajaan sengaja nyebrang, kayak ayam itu sengaja nyebrang. Atau nek ayam awake jalan-jalan dhewe
Sengaja ora nek ayam Giza. Masa ana ayam. Awakku jalan-jalan dhewe ngono kuwi. Kucing mlaku sikilku kok mlaku-mlaku dhewe ki. Kucing ya duwe kesengajaan ya, duwe karep, duwe kehendak. Iya toh? Sapi nek mbok sembelih kira-kira karep apa karepe sapi kuwi nek mbok sembelih piye? Gelem ora? Ora gelem to. Karepe sapi nek disembelih ya apa kehendak sapi nek arep mbok sembelih ya kehendake pengin urip. Apa iku? Berontak-berontak ya. Ngono. Ya persis padha karo menungso, duwe kehendak. Iku kata Felix Yao, hamba ya manusia, hewan, jin, malaikat. Jika mereka itu melakukan perbuatan yang disengaja, maka itu tidak ditakdirkan, tidak diciptakan oleh Allah. Terus kata dia berikutnya, kata Felix Yao berikutnya, jika hamba melakukan perbuatan yang tidak disengaja, maka itu baru takdir Allah, kata Felix Yao ya. Dan bukan cuma Felix Yao tapi apa? Ajaran organisasi ormasnya si Felix Yao yaitu jenenge HTI, Hizbut Tahrir, itu keyakinannya, ajarannya seperti itu ya. Meyakini bahwa takdir Tuhan itu hanya untuk perbuatan yang tidak disengaja. Kata si organisasi apa tadi? HTI. HTI ya, sering dengar ya, yang benderanya hitam atau putih, tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bendera itu loh. Bendera hitam, bendera putih. Ya, yang tulisannya kalimat tauhid. Benderanya kayak ngono, tapi isinya syirik. Nah, isinya akidahnya syirik. Yaitu apa tadi? Menganggap bahwa manusia menciptakan takdirnya sendiri. Hati-hati, banyak film, banyak omongan di media sosial yang mengatakan, salah satunya adalah Dokter Gia siapa ya? Lawannya Dokter Tirta itu. Dokter Tirta ngerti ya? Iku nek Dokter Tirta sing senenge marah-marah, Iza ora ngerti ya. Dokter Tirta iku senenge marah-marah. Nah, sing sopan sing halus jenenge Dokter Gia. Dokter iku karo-karone wong pinter, tapi si Dokter Gia kuwi neng salah satu podcastnya dia bilang bahwa manusia itu menulis takdirnya sendiri. Ku hati-hati nek ketemu karo tokoh atau public figure. Nah, soalnya kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena banyak orang di zaman modern lebih sering belajar dari podcast di media sosial. Itu. Nek kuliah bae, nek pas kuliah ya. Dosennya malah ngongkone sana cari di Google. Ngono. Dosennya ngongkone apa? Cari materi di internet. Tidak diarahkan guru mana yang boleh diambil ilmunya. Bebas ya. Itu banyak itu oknum. Oknum tapi buahnya. Mayoritas lah lagi kampus-kampus ngono ya. Gak bener. Ya gak bener sih ngono ya, gak bener. Siapa mau jenenge Dokter Gia. Malah mending Dokter Tirta nih. Misuh tapi ora kufur. Ya bukan mending misuh, tapi maksudnya tinimbang kufur. Nek apan ya kan piye ya. Sing jenenge misuh kuwi memang dosa, tapi nek ora kufur sih mending-mendingane ngono lho. Tenimbang ketokane alus, ketokane kalimatnya mutiara tapi jebule racun, kufur ngono lho ya. Ya, bukan artinya apa mau mending misuh, bukan. Paham ya sampai sini ya? Iki rawan iki untuk disalahpahami. Bon. Adi Hidayat. Bolak-balik dia ngomong ya nang pengajian nih bahwa ya dia menjelaskan tentang konsep takdir Tuhan tapi keliru ya. Dia menjelaskan tentang konsep takdir Tuhan tapi keliru.
Ini pembahasan tentang sifat-sifat Allah, pembahasan tentang akidah, kui harus betul-betul fokus. Ora oleh ono gangguan iki, ora oleh ono gangguan ya. Jangan sampai ada gangguan terus salah paham melenceng sithik wae iku resikone kufur. Hati-hati ya. Bekal untuk sampean kok dadi pengajar ya kudu apa kuwi jenenge cerewet ngono ya. Gak oleh kemudian kono ribut, kono ngomong dhewe, kono gawe acara dhewe ngono, mbok mbarno ngono ya ora dadi. Engko keluar santrine dadi sesat. Banyak banget yang kayak gitu ya. Banyak yang ketokane ngaji ke pondok, majelis gurune bener tapi ngajari ra bener ya. Metode pembelajarannya gak bener. Sing disampaikan bener tapi apa? Ketika murid-muridnya ora do fokus mendengarkan, dimbarno, dibiarkan begitu saja. Akhirnya murid-muridnya pas jadi kiai, pas jadi ustadzah mengajarkan kesesatan berbeda dengan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Itu banyak ya. Gitu. Makanya sering tak kandani apa? Fokus. Sering tak kandani apa? Didengarkan, fokus. Soalnya banyak ketokane ngaji tapi pas selesai jadi alumni ngajari apa ngarang-ngarang dhewe ya, ngarang-ngarang dhewe. Mendustakan takdir Tuhan. Nah, maka yang benar bagaimana tentang takdir itu? Yang benar bagaimana? Yaitu seperti sabda Rasul. Ayo, siapa yang ingat sabda Rasul yang biasa diajarkan kepada putrinya Zainab sebelum tidur? Siapa? Sobibatur Rahmah. Ingat? Apa? Katim ingat? Ajaran Rasul, Ahul ingat? Itu siapa Ahul? Ingat tidak? Ajaran Rasulullah kepada putrinya Zainab sebelum tidur. Coba. Irsyad. Mestinya bapakmu wis biasa ngajari awet kamu cilik ya. Iya, soalnya bapaknya beliau. Saya mau bilang beliaunya gitu ya. Bapak Irsyadku ya satu pengajian dengan saya, dengan kami ya. Jadi ajarannya ya sama. Apa Irsyad? Ya bagus, sesuai ekspektasi saya. Bapaknya berarti bagus ya. Nah gitu, kalau jadi bapak dicontoh Bapak Irsyad kayak mana ya. Sampai situ ya, jangan besar kepala ya. Semua itu adalah atas kehendak Allah ya. Tapi pun demikian kita wajib berusaha ya. Golek bojo mbak ya sing perhatian terhadap ilmu agamanya ya. Sing buri-buri Mila denger nek golek bojo sing perhatian terhadap ilmu agamanya terutama akidah ya. Ya, maksud saya apa? Ini bahas tentang asmara misal ya. Banyak wanita zaman sekarang ngincernya cuma cowok sing perhatian karo si cewek itu ngono. Urusan agamane ra paham ora masalah kata mereka ya. Keliru ya. Sing bener apa sing dinomorsatukan orang tadi perhatian terhadap konsekuen atau konsisten ya. Konsekuen dan konsisten terhadap hukum Islam, terutama bab akidah ya. Itu. Jadi bukan cuma perhatian ke diri si perempuan itu doang ya. Tapi perhatian juga terhadap hukum Islam, ngono ya. Muslim nek dadi cowok engko sing perhatian karo hukum agamanya ya. Nah, ya kan cocok ya toh? Kan saya mencomblangkan. Kalau misal muslim ngelamar santri Alina ya, nah wis cocok ngono. Ya ora. Cocok. Ya ora sado-ado golek santri kono. Jebule akidahe Wahabi. Jebule akidahe Mu'tazilah. Blai ku ya apa blai? Bencana ya. Enggak usah ado-ado.
Ya, saya bilang gini karena apa? Kami banyak menjumpai secara pribadi santri-santri lulusan-lulusan pondok-pondok besar itu keyakinannya Mu'tazilah, keyakinannya Wahabi. Ya, Mu'tazilah ngerti pola Mu'tazilah. Ya sama dengan HTI. Tidak benar dalam meyakini takdir Tuhan. Bon. Nah, tadi sampai kepada apa tadi? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini cukup tak sampaikan Arabnya saja sudah paham semuanya. Nah, yang sudah paham ya paham, tapi yang baru dengar mungkin masih perlu dijelaskan lagi. Coba, Ahul, disampaikan pemahamannya yang benar tentang takdir berdasarkan sabda Nabi tadi. Bahasa Indonesianya apa itu? Apal tau mau? Yang diomong Irsyad tadi. Nah, coba diterjemahkan ke bahasa kamu, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Monggo. Apapun, ya. Wildan, ya Wildan. Bisa Wildan. Wildan yang satunya Maulana, Maulana sing di, sing iki ya, sing Wildan sing iki siapa jenenge? Siapa? Siapa Wildan? Awakmu jenenge siapa? Wildan? Hah? Muhammad Wildan. Ngono. Ya, Muhammad Wildan apa? Wes tahu krungu ta penjelasannya? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nek durung maksudnya kondo durung ngono. Tahu krungu? Nah. Ayo. Apapun yang Allah kehendaki, betul, terus sing banter ah ben jelas. Apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi, dan apapun sebaliknya apapun ya saya dengar, yang lain dengar Alfida, siapa jenenge? Lali aku. Alfida ya? Betul toh? Alfida? Apa Alfira? Alfira dengar ora ya? Tak ulangi ya. Bagi yang belum dengar, bagi yang belum pernah dengar penjelasannya, keyakinan yang benar tentang sifat atau tentang qadha qadar adalah kita yakini bahwa apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Dan apapun yang Allah kehendaki untuk tidak terjadi, ya ora bisa terjadi, tidak akan pernah terjadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan atau menghalangi kehendak Tuhan, takdir Tuhan, ya. Tidak berubah, takdir Tuhan tidak berubah. Ingat-ingat takdir Tuhan tidak berubah. Diingat-ingat ya yang baru datang ini, bahwa takdir Tuhan tidak berubah, ya, takdir Tuhan tidak berubah. Bon. Terus contoh berikutnya, wal azmu 'alal kufri fil mustaqbali. Contoh kekafiran, contoh kemurtadan, ya, perkara yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir adalah bercita-cita untuk menjadi kafir di masa depan. Contohnya, seseorang berencana untuk menjadi orang murtad di tahun 2045. Ya, kata dia misal apa? Nanti kalau Indonesia sudah berhasil menjadi Indonesia emas di tahun 2045, kata dia, saya akan murtad. Nah, maka meskipun dia cita-citanya jadi orang murtad tahun 2045, saknalika kuwi seketika itu juga, ya, seketika dia punya niatan untuk kafir, seketika itu juga, sedetik itu juga, pada detik itu juga dia menjadi kafir. Ora sah ngenteni 2045. Iku hati-hati ya. Jangan sekali-kali ketika nonton drakor atau drama-drama orang kafir itu, kemudian bercita-cita aku pengen jadi wong kafir kaya iki ben bisa sugih. Ojo sampai. Meskipun cuma guyonan, ojo sampai ya.
nonton konser Blackpink, nonton konser apa itu? Metallica apa ya, yang kafir-kafir itu. Misal kok pengen terus kemudian mengikuti agamanya. Ataupun ragu-ragu. Mantap bercita-cita menjadi orang kafir, ya hukumnya kafir. Ragu-ragu apakah pingin jadi wong kafir ataukah tidak. Ya, ragu-ragu, kuwi ngerti ya, ragu-ragu. Punya pikiran tapi belum pasti, punya cita-cita tapi masih belum jelas ya, masih ragu-ragu. Arep dilakoni apa ora gitu ya. Maka itu juga kafir. Ragu-ragu seperti itu. Berbeda dengan jika hanya sekedar lintasan hati yang tidak disengaja. Lintasan hati yang tidak disengaja. Pernah kalian mengalami pas lagi bengong, pas lagi naik motor, pas lagi tangi turu, ujug-ujug tanpa kita sengaja, tanpa kita kehendaki, ujug-ujug nang ati kuwi kok terlintas pikiran ide-ide yang itu bukan atas kehendak kita. Tahu ngalami muslim? Tahu ya? Tahu ngalami ya? Misal kok weruh lawang, weruh pintu tanpa kita kehendaki, kita kan ngerti nih bahwa yang jenenge merusak pintu, apalagi pintu orang lain, fasilitas umum, pintu yang bukan milik kita ya. Merusak pintu itu hukumnya haram. Karena apa? Merusak barang properti orang lain gitu loh ya. Hukumnya haram. Tapi pernah kalian misal ujug-ujug apa? Tanpa kalian kehendaki, tanpa kalian inginkan, terlintas ide neng jero ati kuwi terlintas sepersekian detik itu untuk kita tendang bae pintune tak rusak wae. Nah, misal ya. Itu tanpa kalian kehendaki, itu jenenge lintasan hati. Nah, itu ora dosa untuk orang terjadi peristiwa lintasan hati tanpa dia kehendaki, itu ora dosa. Bahkan ora kafir. Nah, ora kafir piye maksudnya? Andaikan kok terlintas ujug-ujug tanpa kalian kehendaki kok terlintas tak dadi wong kafir, tak dadi wong kafir. Iku kaya ngono tidak menjadi kafir. Kecuali jika setelah terlintas apa tadi bahasanya lintasan hati atau bahasa lain bisikan hati atau apalah ya, ide-ide yang tanpa kita kehendaki. Ngerti ya bedanya ya? Nah, kecuali jika setelah terlintas mbok cekel. Nah, kecuali setelah terlintas di hati ide untuk nendang lawang kowe mau mbok cekel. Wah, tak tendang ora ya, tak tendang ora ya, tak tendang ora ya, sehingga dari yang tadinya lintasan hati yang tidak disengaja kemudian menjadi disengaja. Ngono. Gitu. Sampai sini tak contoh kayak sing liya. Ini kasus lain, tidak ada kaitannya tapi untuk memudahkan memahami. Awakmu ora sengaja kelihatan ana wong ayu lewat. Nah, sing lanang ya misalnya. Ana wong ayu lewat. Ya nganggone baju yang terbuka ya. Ora sengaja kayak ora sengaja. Ya wong lewat piye maneh kan ning dalan selewar ya. Ora sengaja, ora dosa. Nek kelihatan. Lah kecuali nek awakmu kemudian apa? Ora sengaja lah terus mbok cekeli. Ngono kuwi. Terus melihat aurat yang tidak haknya itu tadi ya, bukan istrinya, bukan amatnya. Itu dosa ngono. Nah, dalam urusan hati tadi bisa ya membedakan ya. Nek ana bisikan-bisikan kafir untuk ngajak apa tadi menjadi murtad di masa depan, untuk menjadi kafir di masa depan, sikap kita bagaimana? Harus ditolak, harus ditinggalkan ya. Ora-ora kemudian dicekeli arep kafir pora, arep kafir pora, arep kafir pora. Ya kuwi dedine sengaja. Ya dedine sengaja iku kafir sing kaya ngono ya. Ragu yang disengaja seperti itu hukumnya kafir. Nek ana lintasan hati yang mengajak kepada kekafiran, sikapnya bagaimana tadi Nurul? Ditolak. Nah, ditolak ya. Ditolak. Fokus. Kalau ada lintasan ide-ide untuk mengajak kepada kekafiran, idenya tadinya tidak disengaja, terlintas di hati begitu saja ya, tidak disengaja, maka harus ditolak. Jangan sekali-kali dibiarkan menetap di hati, mbok cekeli terus kemudian ragu.
apakah mau jadi kafir apa tidak. Itu jadinya sengaja nanti, hukumnya kafir nek sampai seperti itu. Oke, betul. Nah, tadi contoh dari apa tadi? Nendang lawang tadi, paham ya? Contoh simpelnya nendang lawang ya. Nah, bon.